Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Masih di pangkalan militer Rajapura. Setelah berhasil melumpuhkan 2 penjaga di dalam pesawat, Legend kini bersembunyi di kabin pramugari, bersiap menghadapi langkah selanjutnya. Di luar pesawat, 2 prajurit bersenjata lengkap perlahan menaiki tangga logam menuju pintu masuk. Namun, belum sempat melangkah lebih jauh ke dalam, salah satu dari mereka tiba-tiba dihantam dari belakang oleh rekannya. Suara tenang memecah keheningan. Sosok itu memanggil Jin agar keluar dari persembunyiannya. Jin sempat tercengang. Suara itu 018. Sosok bertopeng itu mengangguk dan membenarkan. Ia menjelaskan bahwa setelah menerima panggilan dari 001, 4 anggota tim termasuk dirinya langsung bergerak menuju Rajapura. Jin segera bertanya tentang situasi di luar. 018 menjawab cepat, memberi gambaran. 016 bersiaga di luar perimeter. Sementara 2 anggota lainnya sudah menyusup ke dalam pangkalan, sama seperti dirinya. Jin mengangguk pelan mencerna informasi tersebut. Sementara itu, dari kejauhan, 016 terus memantau situasi melalui teropong senapannya. Suara dari radio terdengar. Perintah dari 001 untuk memulai operasi. Mendengar itu, 016 tersenyum tipis dan mengiyakan dengan tenang. Di tempat lain, 004 tampak kesal menerima instruksi, tapi tak punya pilihan selain mematuhinya. Sementara 002 yang sudah berada di dalam kompleks militer langsung merespons singkat. Perintah dari 001, ia siap bergerak. Di sisi lain, pasukan infiltrasi yang dipimpin oleh Mayor Kang Hamshan baru saja tiba di sekitar pangkalan. Seorang perwira bawahannya melaporkan bahwa menurut informasi terakhir, Jenderal Tabik Srendra sedang memimpin pasukannya di wilayah lain. Mayor Kang menatap jam dengan wajah serius. Waktu mereka hanya tersisa 1 jam. Sejak menginjakkan kaki di Rajapura, pikiran Mayor terus dipenuhi kekhawatiran. Permintaan gila Tabik Srendra tak pernah lepas dari benaknya. Uang mungkin bisa disediakan, tapi bagaimana mereka bisa mengirimkan senjata dalam waktu sesingkat itu? Seorang petinggi militer di markas membenarkan kekhawatiran sang mayor. Permintaan itu memang mustahil. Sekalipun mereka menginginkannya, mustahil bagi Korea untuk menyuplai senjata ke wilayah konflik asing. Mayor Kang menggertakkan gigi. Menurutnya, Tabi bukan orang bodoh. Pasti ia tahu betul bahwa permintaannya mustahil dipenuhi. Informasi yang mereka miliki bahkan menyebutkan bahwa Tabi kini terdesak. Dan ada desas-desus bahwa pikirannya mulai tidak waras. Petinggi lainnya mengingatkan jika waktu habis, besar kemungkinan Tabik akan mulai mengeksekusi para sandera sebagai bentuk tekanan. Mayor Kang bertanya, langkah apa yang harus mereka ambil? Namun, jawabannya tetap sama. Operasi penyelamatan berisiko tinggi. Kemungkinan jatuhnya korban sangat besar. Tiba-tiba, seorang tentara melapor bahwa mereka mendapat panggilan dari Legend. Harapan langsung muncul di wajah Mayor Kang. Ia segera mengambil komunikasi dan menanyakan situasi terkini di dalam pesawat. Jin menjawab dengan tenang. Semua sandera dalam kondisi aman. Seluruh pembajak di dalam pesawat telah dilumpuhkan dan ruang komunikasi berhasil diamankan. Kabar itu membuat seluruh petinggi militer Korea Selatan terpaku. Bagaimana mungkin seorang anggota keamanan sipil bisa melakukan semua itu? Bukankah Jin hanya salah satu pengawal pribadi dari SW? Salah seorang petinggi tak bisa menahan amarahnya. Ia menegur Jin
karena bertindak sendiri tanpa perintah. Bagaimana jika tindakannya justru membahayakan para sandera? Bagaimana dia akan bertanggung jawab? Namun Jin tetap tenang. Ia menjawab, mereka tidak punya waktu lagi. Sang petinggi bersikeras bahwa pemerintah tengah bernegosiasi dan berusaha memenuhi tuntutan sandera. Jin menjawab tegas bahwa semua itu tidak akan berguna. Berdasarkan apa yang ia temukan, bahkan jika semua permintaan tabik dipenuhi, para sandera tetap akan dibunuh. Itu adalah bagian dari rencana awal. Kata-kata itu membuat ruangan mendadak sunyi. Jin melanjutkan, apapun yang terjadi, para sandera tidak akan selamat jika mereka hanya menunggu. Saat ini, waktu tersisa kurang dari 30 menit. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tengah bersiap untuk melumpuhkan pasukan penjaga di luar pesawat dan meminta bantuan langsung dari Mayor Kang. Beberapa petinggi militer akhirnya mengangguk setuju. Jenderal tertinggi memberikan persetujuan resmi. Operasi penyelamatan dimulai. Ia menegaskan bahwa keselamatan para sandera adalah prioritas utama. Mayor Kang menerima perintah itu tanpa ragu dan langsung bergerak. Namun, tak semua orang setuju. Seorang komandan mengungkapkan keraguannya. Mengandalkan seorang bodyguard untuk misi seberbahaya ini terdengar gila. Namun komandan lainnya segera membantah. Orang yang berusaha memberi laporan adalah Yu Ijin. Ia pernah bekerja sama dalam beberapa operasi militer sebelumnya. Bahkan kemampuannya melampaui banyak tentara profesional yang pernah ditemuinya. Pernyataan itu membuat sebagian komandan saling berpandangan. Jin pernah ikut dalam operasi militer, tapi bukankah dia masih siswa SMA dari tim keamanan SW? Komandan yang tadi berbicara menatap mereka dengan tegas. Ia tidak bisa memberikan detail tentang misi-misi tersebut karena sifatnya sangat rahasia. Tapi ia bisa menjamin satu hal, tidak ada orang yang lebih pantas untuk misi kali ini selain Lei Jin. Kembali, ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Sementara itu, di Rajapura, Lei Jin menuruni tangga pesawat dengan tenang, dikawal oleh 018 yang masih menyamar sebagai prajurit Rajapura. Tiba-tiba, suara tembakan bergema dari arah pintu gerbang, mengalihkan perhatian para penjaga di sekitar. Saat mereka memalingkan wajah, Jin langsung mengangkat pistolnya dan menembak dua prajurit di dekatnya. 018 turut bergerak, menumbangkan lawan dengan tembakan cepat. Situasi berubah menjadi medan tempur dalam sekejap. Jin mengambil senapan otomatis dari salah satu tentara yang tumbang, berlindung di balik mobil dan melepaskan tembakan ke arah pasukan musuh. Tak jauh dari sana, seorang prajurit Rajapura mengarahkan RPG ke arah pesawat. Namun, sebelum sempat menembakkan roket, peluru menembus kepalanya. Ia roboh bersama satu prajurit lain. Di kejauhan, 016 menarik pelatuk snipernya dengan akurasi yang mematikan. Beberapa detik kemudian, 3 mobil jeep bersenjata berat datang sebagai bala bantuan, membuat posisi Jin dan 018 terdesak. Namun dari atas atap bangunan, bayangan bergerak cepat. 002 muncul dan melepaskan tembakan akurat, menewaskan 4 tentara sekaligus. Salah satu jeep kehilangan kendali, menabrak kendaraan di depan. Ledakan keras terjadi, dan kedua kendaraan terguling menabrak dinding bangunan. Sementara Lei Jin, para Numbers, dan pasukan Mayor Kang bertempur di luar, situasi di dalam pesawat semakin mencekam. Dentuman senjata dan suara tembakan bertubi-tubi membuat para penumpang gemetar ketakutan. Suara benturan keras dari luar mengejutkan mereka. Beberapa orang panik dan mencoba mengintip lewat jendela. Namun Seijo segera menghentikan mereka. Ia berdiri dan berseru agar jendela ditutup, meminta para penumpang untuk tidak melihat keluar siapapun yang ada di sana. Sedang bertarung untuk menyelamatkan mereka. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah tetap tenang.
Ucapannya membuat suasana sedikit mereda, meskipun ketakutan masih terlihat jelas di wajah para penumpang. Mereka mulai menarik napas perlahan, namun tidak dengan Yuna. Ia terus menatap sekeliling, cemas dengan nasib Lejin. Setelah para penumpang tenang, Sekju melangkah menuju kabin pramugari. Ia menarik napas dalam-dalam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah pistol dengan canggung. Pistol itu diberikan oleh Jin sebelum ia meninggalkan pesawat. Waktu terhenti saat ia mengingat kembali momen itu. Jin memberinya senjata dan berkata dengan tenang, "Kalau terjadi sesuatu, dia harus jaga pintu masuk. Jangan biarkan siapapun masuk sebelum Jin kembali." Ucapan itu membuat Sekju dan Yuna bergidik. Tapi Jin tetap tegas. Meski situasinya genting, nyawa semua orang di dalam pesawat ini sedang dipertaruhkan. Kini, Sekju berdiri di sana. Kedua tangannya gemetar saat menyentuh gagang pistol. Ia mencoba menenangkan dirinya, seperti latihan, gumamnya dalam hati. Di luar sana, Jin sedang mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Di luar pesawat, pertempuran telah mencapai puncaknya. Para penjaga pangkalan militer satu persatu dibunuh. Sebagian tewas di tangan pasukan Korea Selatan. Sementara sisanya dibabat habis oleh Numbers. Begitu pintu utama berhasil diamankan, Mayor Kang langsung memberi perintah pada pasukannya untuk menyisir seluruh pangkalan. Di sisi lain, 004 tengah terdesak oleh tembakan musuh dan terpaksa berlindung di balik puing-puing. Namun bantuan datang cepat. 018 dan 001 menyergap lawan dari sisi samping dan menghentikan tembakan mereka. 001 memberi isyarat, lanjutkan serangan. Dari arah kiri, dua musuh muncul sambil membawa RPG. 018 segera memberi peringatan. Tapi sebelum RPG sempat ditembakkan, peluru dari senapan sniper menembus kepala keduanya. 016 tersenyum tipis melihat rekannya selamat. Di sisi lain, 001 dan 018 terus merangsek ke dalam bangunan utama. Saat mereka mendekati salah satu gedung, beberapa musuh menembak dari dalam bangunan, memaksa mereka berlindung. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka dihantam keras dan terbuka. 002 menerobos masuk, membantai seluruh musuh di dalam ruangan. Salah satu dari mereka yang masih hidup mencoba membalas, tapi 002 langsung menendangnya hingga pingsan. Jin terus bergerak cepat. Ia akhirnya tiba di ruang tahanan, di mana sang pilot pesawat dikurung. Ia membuka pintu dan menyampaikan bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, 004 sudah menyiapkan peledak di beberapa titik vital. Setelah memastikan semua pasukan mereka menjauh, ia menekan tombol pemicu. Ledakan dahsyat menguncang pangkalan, membakar gudang dan jalur komunikasi musuh. Di markas sementara Tabik Srendra, salah satu perwira buru-buru masuk ke ruang kontrol. Wajahnya panik, melaporkan pasukan musuh yang berhasil menembus garis pertahanan pusat. Jika ini terus berlanjut, seluruh pasukan mereka akan musnah. Srendra mengerutkan dahi, wajahnya berubah menjadi marah dan muram. Ia mengeluarkan perintah untuk meledakkan pesawat bersama semua penumpangnya. Perintah itu segera diteruskan ke Nemesis, unit militer khusus di pangkalan. Sandra menyeringai. Baginya, Rajapura adalah warisan turun-temurun keluarganya. Kini dunia mencoba merebutnya dari dirinya, maka ia akan membuat dunia membayar mahal. Jika ia tidak bisa memilikinya, maka tak seorang pun akan memilikinya, gumam Tabik. Namun senyumnya perlahan memudar ketika sang perwira kembali dan melaporkan Nemesis tidak terhubung. Di dalam pangkalan militer yang kini dipenuhi puing dan mayat musuh, Mayor Kang dan pasukannya bersiaga penuh. Mereka menyadari dua sosok di sekitar dan berteriak, memberi peringatan.
Namun Mayor Kang mengenali salah satu dari mereka. "Tahan tembakan," serunya. Jin muncul di balik reruntuhan. Para prajurit segera menghampirinya. Di belakang, para Numbers menurunkan senjata mereka. Misi mereka hampir selesai. Di ruang komando Korea Selatan, waktu menunjukkan 1 menit dan 20 detik sebelum batas waktu eksekusi. Seketika, suara Mayor Kang terdengar dari radio. Mereka berhasil menyelamatkan seluruh sandera. Ruangan itu langsung bergemuruh oleh tarikan napas lega. Seorang komandan bertanya, "Apa ada korban jiwa?" Mayor Kang menjawab, 5 orang terluka, tapi semuanya luka ringan. Seisi ruangan langsung bersorak pelan. Sang jenderal mengangguk dalam, berterima kasih atas kerja keras mereka. Pangkalan militer Rajapura kini telah berubah menjadi puing-puing. Di sana, 001 bertemu kembali dengan 4 anggota Numbers yang membantunya dalam operasi penyelamatan. Ia mengucapkan terima kasih. 016 hanya tersenyum, merasa nostalgia kembali ke masa lalu saat menjalankan misi bersama melalui komunikasi radio. 018 berpamitan lebih dulu, bersiap meninggalkan lokasi. Sementara itu, 004 mengeluh, merasa dirinya selalu harus membereskan kekacauan yang ditinggalkan 001. Di sisi lain, 002 hanya diam. Ia menatap 001 sejenak, lalu berbalik dan memerintahkan timnya untuk mundur. Sebelum pergi, 016 sempat melambaikan tangan, meninggalkan Jin seorang diri. Sesaat kemudian, Mayor Kang menghampiri Jin dan bertanya, apakah mereka adalah rekan-rekan dari tim lamanya? Jin mengangguk. Mayor terlihat heran, mempertanyakan mengapa mereka bersedia membantu Jin sejauh itu. Jin menjelaskan bahwa selama penerbangan, ia sempat menghubungi SW menggunakan telepon satelit untuk meminta bantuan. Mayor mengangguk paham sekaligus terkesan. Mereka bergerak lebih cepat dari pasukannya sendiri, menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Ia kemudian berkomentar, rekan-rekan Jin tampaknya sangat memperhatikan keselamatannya. Jin tak menanggapi, hanya memandang ke arah para Numbers yang telah pergi. Setelah operasi penyelamatan usai, para sandera dipulangkan ke negara asal mereka. Di bandara, Presiden, Direktur, Shin, dan Ji terlihat menunggu. Tak lama, Yuna keluar dari ruang tunggu dengan mata berkaca-kaca, langsung memeluk kakeknya. Ia bersyukur bisa kembali dengan selamat. Sang kakek dan Ji sempat terkejut dengan reaksi Yuna, namun tetap menyambutnya dengan lembut. Sementara itu, Seijo masih terbebani akibat kejadian yang mereka alami di Rajapura. Asisten Go tersenyum memperhatikan cucunya. Di tempat lain, Jin pulang sendiri. Saat membuka pintu, ia disambut oleh Dayun dan kakek yang langsung menghampiri dengan wajah cemas. Sang kakek memeluk Jin dan mengatakan bahwa yang terpenting adalah keselamatannya. Jin meminta maaf karena telah membuat mereka khawatir. Setelah istirahat sejenak, Jin kembali ke kamarnya dan menerima panggilan dari Mayor Kang. Sang Mayor menyampaikan perkembangan terbaru. Jenderal Tabik Sendra, dalang di balik pembajakan pesawat, terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas dalam pertempuran terakhir. Pemerintah Rajapura juga telah mengeluarkan pernyataan resmi berisi permintaan maaf kepada Korea Selatan dan para korban. Mayor Kang menyampaikan rasa terima kasih atas peran Jin dalam misi tersebut. Jika Jin tidak menangani situasi di dalam pangkalan lebih dulu, bukan hanya para sandera, tetapi pasukan Korea juga bisa mengalami kerugian besar. Para pembajak bukan penculik biasa, melainkan personel militer yang terlatih. Jin membalas menyatakan bahwa ia tidak bekerja sendirian. Mayor membenarkan, ia menambahkan bahwa pemerintah telah berupaya memberi kompensasi kepada para Numbers, namun semuanya ditolak.
Jin terdiam, memikirkan alasan di balik keputusan tersebut. Di markas persembunyian Numbers 004, 016, dan 018 sedang merapikan perlengkapan. 005 yang baru tiba menyampaikan bahwa jika posisinya lebih dekat, ia pun akan ikut turun tangan. 016 berpendapat bahwa bantuan pasukan Korea Selatan sangat menentukan. Jika tidak ada upaya untuk memecah konsentrasi pasukan Rajapura, misi kali ini akan jauh lebih sulit. 004 setuju. Dengan jumlah sandera yang begitu banyak, misi ini tidak bisa dikatakan mudah. Mereka seharusnya bisa menerima imbalan besar. Namun, 008 menyela. Ia tidak setuju. Menurutnya, tidak pantas meminta bayaran dari sesama tim hanya karena telah membantu. 004 terlihat jengkel dengan pernyataan itu, terutama karena 008 menyebut pasukan Korea sebagai rekan tim. Di sisi lain, 002 tetap fokus memantau layar komputer. Beberapa saat kemudian, 002 pergi ke sebuah gudang kosong di tengah hutan. Di sana ia bertemu 003 yang langsung menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaannya untuk datang. 002 menanyakan alasan dipanggil ke tempat tersebut. 003 tersenyum tipis dan berseloroh. Mungkin karena 002 merindukannya. Namun saat melihat tidak ada reaksi, 003 mengungkapkan maksud sebenarnya. Ia menawarkan kerjasama kepada 002 dan timnya untuk bergabung dengannya. 002 tampak tak percaya topik itu kembali dibahas. Tapi 003 tetap melanjutkan, menyebut bahwa Numbers adalah kelompok yang berhasil menumbangkan asosiasi tentara bayaran belum lama ini. Mereka kini menjadi sasaran perhatian banyak pihak. Menurut 003, menghadapi organisasi tentara bayaran terbesar di dunia bukanlah perkara kecil. Walaupun belum diketahui secara luas bahwa Numbers adalah pihak yang bertanggung jawab, cepat atau lambat identitas mereka akan terbongkar. Apalagi saat ini mereka telah berselisih dengan Forest dan Iron. Mereka sudah memiliki cukup banyak musuh, namun justru menarik lebih banyak perhatian. Karena itu, 003 ingin meminta bergabung dengannya. Menurutnya, tidak mungkin Numbers bisa menghadapi semuanya seorang diri. 002 tetap tidak merespon. 003 lalu mencoba membujuk dengan nada serius. Ia mengatakan bahwa 002 perlu berpikir lebih jauh. Bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga timnya. Ia menekankan bahwa 002 tak meninggalkan markas hanya untuk mati sia-sia. 003 juga menyatakan keinginannya untuk kembali bersama 002. Bahkan bertanya apakah 002 tidak merindukannya. 002 tetap diam. Kemudian perlahan mengarahkan pistol ke depan. 003 terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kenapa?" 002 menjawab, "Apa dia lupa pengkhianat harus dieliminasi?" Ia menarik pelatu. 003 sempat menghindar. Dua pria bersenjata lengkap masuk ke gudang untuk membantu 003. 003 berseru kesal. Apa dia masih terikat pada aturan itu? Kalau begitu, kenapa dia datang? 002 menembak kepala salah satu dari mereka, lalu menjawab dengan datar untuk menghabisinya. 003 terperangah, lalu bertanya dengan nada tinggi, apakah 002 benar-benar berniat membunuhnya hanya karena itu? Ia bertanya, apakah 002 tidak penasaran mengapa dirinya membunuh anggota Numbers dulu? 002 tetap tidak menjawab. 003 melanjutkan, ia mengklaim bahwa tindakannya membunuh mereka adalah demi 002. Jika tidak, seluruh anggotanya hanya akan mengikuti 001 dan bukan 002. 002 hanya diam. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini.
Admin Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.